Halo Sobat Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang kembali di channel YouTube saya, Indra Stran. Oke, gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya Sobat Lur. Nah, di video berikut ini seperti biasa saya mau mereview sebuah unit bus medium. Kebetulan unitnya ada di belakang saya ini. Oh ya, di sini saya bukan bertujuan atau bermaksud pamer kepada teman-teman atau mungkin kepada siapapun ya yang menonton video ini. Oke, di sini akan mereview bus medium hasil buruan saya yang merupakan anak pertama dari Indra Stran. Mohon doanya Sobat Lur biar kedepannya bisa lancar, rame job, dan paling tidak ya bisa bermanfaat kepada orang lain. Dan insya Allah kedepannya walaupun bus jelek seperti ini akan saya rawat, akan saya openi ya kalau bahasa Jawanya itu, semaksimal mungkin demi menjaga fasilitas dan pelayanan terhadap penumpang. Oke, seperti apa video saya dan seperti apa review hasil buruan dari unit bus medium. Oke. Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya mau mereview sebuah unit bus medium yang merupakan anak pertama dari Indra Stran. Kebetulan unit ini baru aja didapat sekitar 10 atau 11 harian yang lalu Sobat Lur. Dan unit ini sudah jalan pertama kali itu atau trip perdananya itu hari Minggu kemarin ya. Kebetulan trip perdananya itu langsung dapat jadwal ziarah Wali 5 ya. Semoga ngebarokahin dan semoga bisa kedepannya lancar gitu ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan langsung mereviewnya ya Sobat Lur. Ini unit bus medium Isuzu NGR 71 tahun 2014 dan registrasinya 2015. Dan bodinya sendiri dia menggunakan bodi dari karoseri Piala Mas asal Malang. Dan kapasitas seatnya yaitu seat 35 murni, dalam arti 35 masih bisa buka pintu gitu ya. Di sini saya akan mereview satu persatu di bagian eksterior, kira-kira PR-nya yang mana ketika saya beli akan saya jelaskan satu persatu Sobat Lur. Oke. Nah, jadi PR yang pertama yaitu platnya plat hitam non KPS. Nah, itu PR yang pertama ya. Nanti saya harus numpang KPS dulu sama beberapa PO yang ada di wilayah saya. Karena ini insya Allah masih memenuhi ya untuk di KPS-in atau numpang KPS. Karena 2014 masih ada waktu sekitar 3-4 tahun ya untuk aktif KPS-nya. Itu PR yang pertama. Terus PR yang kedua ini di bagian apa namanya, di bagian spion. Itu spionnya, covernya itu nggak ada Sobat Lur, copot. Nah seperti ini. Ini perlu diganti. Terus yang berikutnya ini di bagian ini, kalau ini saya pasang sendiri ini untuk apa namanya, untuk winglet sama aksesorisnya yang seperti ini baru selesai dipasang, itu masih belum selesai saya bersihin. Ini di bagian atas perlu didempul lagi Sobat Lur, karena di bagian atas itu ada yang sedikit udah meletek ya atau melembung gitu ya di bagian atas itu. Ini minusnya menurut saya hanya di bagian dempulan yang perlu didempul di bagian atas. Terus nanti di bagian bawah sana perlu didempul ya. Ya di sana itu di bawah mungkin kalau dari kamera tidak terlihat. Nah catnya juga sudah mulai kusam kayak gini. Ini rencananya kalau ada modal nanti, tapi kalem-kalem dulu. Rencananya ini mau dicat warna putih. Kebetulan di STNK-nya itu warna dari unit ini warna putih gitu Sobat Lur. Tapi sejauh ini kalau bodinya masih apa ya, masih kenceng. Ini asli bawaan dari karoserinya masih ya. Nah seperti ini, kalau bodinya masih kenceng, masih center. Oke, masih kenceng banget. Cuman perlu dilakukan pengecetan ulang ya di bagian sini. Terus nanti perlu diganti di bagian livery dan juga nama. Ini nama perlu dihapus karena sudah tidak ikut KPS-nya di Wirasana ya. Ini sudah diganti plat hitam sama si pemilik keduanya orang Malang, lalu jatuh ke tangan saya yang merupakan tangan ketiganya gitu Sobat Lur.
Nah ini kemarin waktu saya beli belum ada wheel dop kayak gini ya, belum ada wheel dop. Akhirnya wheel dopnya saya beli sendiri, akhirnya saya cat putih. Karena nantinya unit ini kalau ada rezeki insya Allah akan saya cat warna putih dengan liverynya, ya rahasia dulu ya. Nanti akan saya review ketika sudah dilakukan pengecetan gitu Sobat Lur. Selain spion sama catnya yang kusam, kalau ngeroposnya sih enggak, dari body itu enggak ada yang ngeropos. Cuman memang di bagian apa namanya ya, di bagian cat memang perlu dicat ulang. Nah bisa kalian perhatikan sendiri, ini catnya ada yang beda kan, ini perlu dicat ulang. Sebenarnya kalau langsung di stiker full body itu masih bisa, cuman saya daripada stiker kira-kira habis sekitar 5-6 jutaan ya berani langsung dilakukan cat, langsung didempul juga langsung jadi gitu ya, kayak mobil baru gitu. Rencananya mau saya cat. Terus di bagian belakang, nah ini namanya juga mobil bekas, pasti ada PR ya. Tapi PR-nya kan masih bisa dikalkulasi, masih ketemu gitu Sobat Lur dengan harga yang saya dapat gitu. Terus di sini yang perlu didempul di bagian bumper bawah ini. Nah di bagian bumper bawah ini ada yang lecet, udah ngelupas malahan itu, terlihat di bagian platnya itu. Ini bahannya plat, oke. Ini PR-nya. Pokoknya kalau body saya rasa yang perlu didempul pojok-pojok itu, karena memang sebelumnya waktu di Malang itu dia itu sering banget kepanasan dan kehujanan. Terus di sini ada yang ini, ada yang melembung gitu ya. Ini perlu didempul lagi. Nah ini bagasinya tembus. Kebetulan tangki solarnya ada di belakang ya. Dan ini tembus bagasinya. Ini lampu-lampu perlu saya benerin lagi. Kelistrikan juga aman semua, cuman perlu ditata ulang kabelnya yang semeraut kata orang sini. Nah ini tangki solarnya sudah di belakang, jadi bagasinya tembus dua-duanya. Alhamdulillah dapat yang tembus. Sebenarnya saya ngincar yang Adi Putro JB1 Sobat Lur, tapi barangnya langka dan harganya juga bener-bener masih tinggi, nggak mampu budget saya. Nah seperti ini tembus kanan kiri ada 4 ya, bagasinya ada 4 tembus semua karena tangki solarnya ada di belakang gitu Sobat Lur. Seat 35 ya murni. Terus kita lihat di bagian interior. Alhamdulillah dapatnya bannya masih tebel semua Sobat Lur, alhamdulillah. Nah di bagian interior di sini yang perlu diperbarui atau perlu di repair, yaitu di bagian ini nih, sebentar. Nah udah mulai kusam ini di bagian dashboard nih. Ini setirnya Isuzu, ini masih 200.000 kalau nggak salah, ini KM-nya KM 200.000 lebih sedikit gitu ya. Nah dashboardnya seperti ini. Nah itu, terus PR yang berikutnya, nah di bagian TV ini nggak ada covernya di belakang dan tidak bisa dilipat. Ini perlu diperbaiki ulang, nanti harus ganti cover atau mungkin saya ganti dumnya ya. Nah seperti ini, karena ini bahaya banget ya kalau ada penumpang yang naik, kita perlu dipikirkan, takutnya penumpang kedaduk gitu Sobat Lur ya. Kena ini ya lumayan sakit. Nah untuk ini audionya ini udah saya ganti seperti ini. Ini sudah support Android, sudah YouTube, dan hanya yang perlu diganti mic-nya itu sekarang udah nggak musim mic seperti ini. Kita harus menjaga fasilitas kepada pelanggan ya. Jadi mic-nya itu harus nyari yang wireless yang tanpa kabel gitu Sobat Lur. Ini perlu di-upgrade. Dan ini TV-nya perlu yang lebih besar. Ini kebetulan yang 12 in. Untuk ducting masih seger semua. Kalau masalah interior insya Allah ini nggak ada PR lagi ya Sobat Lur. Ini sudah dapat bonus karpet saya lumayan, ada nilai plusnya poin ya. Terus yang berikutnya untuk lover AC nya ini masih JB1 Sobat Lur. Ini rencananya nanti tapi bukan sekarang, kita kalem-kalem aja dulu. Ini nanti bakalan saya rubah ke JB3 ya untuk lover AC nya. Kalau masalah seatnya ini menggunakan rimba kencana, asli rimba kencana seat 35 ya. Nah seperti ini di bagian lampu-lampu.
Nah, masih layak kan? Untuk lampu-lampu udah tidak perlu saya kasih tambahan, Pak. Dan minus yang berikutnya apa ya? Kalau di interior saya rasa tidak ada minus, Sobat Lur. AC-nya Denso ini. Jadi itu aja. Kalau mesin tidak ada PR, di bagian kaki-kaki aman semua, dan di bagian gardan tidak bengong. Transmisi masih oke, masih orisinil. Asli orisinil semua, ban 4 semua, hanya yang tipis itu di bagian dalam sana. Ada 2 ya. Kalau yang 4 itu masih aman semua. Jadi kelebihannya saya beli unit ini ketemunya nanti di harga sekitar berapa ya? Kalau misalkan saya benerin semua PR-nya, karena nanti rencananya ini lampunya ini tidak akan saya rubah semua ini. Di bagian depan tidak akan saya rubah, biarkan yang original yang seperti ini. Yang penting di bagian interior mewah, atau mungkin di bagian interior penambahan-penambahan apa nanti gitu ya. Rencananya nanti di bagian ini lampu akan saya custom yang terlihat lebih elegan dan lebih mewah gitu. Terus nanti saya akan tambahin strobo. Terus di bagian ini lampu kolong udah selesai semua. Terus lampu bagasi yang belum. Terus di bagian bawah sini akan saya kasih ini pangkon stainless. Jadi ketemunya unit ini ketika sudah dirubah semuanya, udah dibelikan apa yang saya sebut barusan itu semua, sama catnya, sama PR-nya. Nah, unit ini ketemunya sekitar 440 kalau nggak salah. 435 sampai 437. Ketika sudah dilakukan PR sama pengecatannya semua. Jadi kalau masalah harganya bisa kalian kira-kira sendiri ya. Jadi ketemunya di harga segitu. Nah, kenapa saya memilih ini? Satu, bodinya masih Palamas, masih orisinil. Yang kedua, AC-nya sudah Denso, tidak ada PR ya. Terus yang ketiga, sesuai dengan budget, udah pasti itu ya. Sesuai dengan budget, ketika saya kalkulasi dengan PR masih ketemu dengan budget saya, seperti itu. Terus yang berikutnya, bagasinya tembus. Kenapa saya memilih yang NKR? Karena pasar di tempat saya itu lebih jalan, lebih laku atau lebih laris yang seat 35. Kalau misalkan seat 33 ya saya berani milih Canter, karena di sini pasarnya lebih dominan yang seat 35 ya, yang paling laris. Makanya saya pilih yang 35. Kebetulan ini sesuai dengan budget, itu alasan saya. Nah, jadi dari kalian jangan hanya cenderung dengan keinginan dan kemauan dari kalian. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada di wilayah kalian, itu yang pertama. Dan yang kedua, harus biarpun bekas, harus ketemu dengan budget yang kalian miliki. Misalkan kalian memiliki budget sekitar 400 jutaan atau mungkin 300 jutaan, kalian mau mencari unit bus medium. Nah, harganya mungkin ada bus medium di bawah 300 misalkan. Kira-kira dari PR itu apakah ketemu dengan budget kalian? Nah, itu harus kalian pertimbangkan. Kalau misalkan nggak ketemu, jangan memaksa. Tapi kalian harus pintar-pintar menegosiasi seperti itu. Masih ketemu gitu Sobat Lur. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Sementara nanti akan saya upgrade lagi. Kalau ada perubahan atau mungkin perbaikan apa, akan saya buatin video lagi ya. Ya, siapa tahu bisa menemani kalian yang masih pemula hingga tahu kita belajar bareng-bareng gitu Sobat Lur. Oke, saya Indra Slan, salam budaya, salam pariwisata, dan salam satu hobi transportasi. Mantap.